Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Juri. Pak Juri berbicara tentang masyarakat masih ada yang tidak percaya ataupun tidak peduli begitu dengan COVID-19 ini. Menurut Anda, apakah memang penyebabnya mereka kurang edukasi ataukah kurang sosialisasi atau memang mungkin tidak kuat dengan kondisi perekonomian saat ini sehingga saya harus keluar begitu. Kami harus melanjutkan aktivitas, melanjutkan kehidupan seperti itu. Menurut Anda seperti apa? Ya, kalau kita baca beberapa lembaga survei yang coba memahami perilaku masyarakat di era pandemi ini, sebetulnya kan tingkat kesadaran atau pemahaman masyarakat mengenai bahaya COVID ini kan masih sangat tinggi ya. Masyarakat tahu bahwa COVID-19 ini berbahaya dan tingkat penularan juga masih masif. Tetapi yang masih kita juga saksikan adalah justru masyarakat mulai keluar rumah dan mengendorkan kesehatan. Tentu ini banyak sebabnya. Memang aktivitas masyarakat di luar rumah itu tentu saja terkait dengan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi antara lain ya. Di samping memang pekerjaan-pekerjaan yang mereka harus lakukan sebagai kerja atau pegawai. Nah, tapi oleh karena itu memang di tengah situasi seperti itu pemerintah dan masyarakat memang harus betul-betul bekerja bersama-sama, kolaborasi, gotong royong. Jadi tidak hanya kebijakan atau tidak hanya aturan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi memang ini harus juga didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi. Nah, pada saat kesadaran masyarakat ini belum sepenuhnya menjadi sesuatu yang inherent dengan aktivitas masyarakat sehari-hari, maka aturan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan itu menjadi sangat relevan, sangat penting. Nah, seperti tadi saya sampaikan ya bahwa Impres 6 tahun 2020 ini adalah untuk menjawab di tengah kelengahan masyarakat yang mulai kendor, ya. Di tengah kedisiplinan masyarakat yang mulai kendor untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi ini adalah momentum kita bersama-sama untuk melakukan refleksi. Masyarakat, pemerintah menyadari betul, masyarakat boleh keluar, masyarakat boleh melakukan aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, tetapi tetap harus menjaga dan disiplin terhadap protokol kesehatan karena kita menyadari betul virus ini masih ada di sekeliling kita. Nah, khusus untuk membangkitkan kembali perekonomian kita karena kita tahu UMKM ini yang paling berdampak nih Pak Juri. Apa aja strateginya hingga saat ini? Ya Mbak, betul. Jadi dalam menghadapi krisis kesehatan, pemerintah juga sekaligus menangani krisis ekonomi. Makanya kemudian ada kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau PEN, dan pemerintah tidak hanya membuat berbagai kebijakan, tapi juga menyediakan berbagai macam stimulus, ya, mulai dari penyediaan anggaran yang sangat besar, kemudian menyiapkan infrastruktur kelembagaannya, dan juga memberikan berbagai insentif untuk para pelaku usaha. Beberapa hari yang lalu, misalnya pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM bersama komite sudah mengumumkan berbagai skema bantuan, ya, terutama untuk membantu kelompok ekonomi kecil dan menengah. Misalnya, bagaimana pemerintah akan membantu sekitar 12 juta pelaku UMKM, ya, dengan berbagai bantuan skema bantuan untuk pemulihan pemulihan ekonomi mereka. Jadi betul bahwa ekonomi itu juga ada kunci untuk kita bisa bangkit. Ekonomi juga kunci kita untuk bisa bertahan keluar dari krisis, dan ekonomi juga menjadi cara kita untuk membangun ketahanan baru di bidang perekonomian. Baik, bagaimana bisa mensosialisasikan ini kepada pelaku UMKM, Pak Juri, karena memang kondisi saat ini belum memungkinkan semuanya untuk bisa kembali bergerak normal begitu? Ya, iya benar Mbak. Jadi sekarang ini kan
ada banyak sekali jumlah UMKM yang harus dibantu, ya, harus diberi insentif, harus dibimbing untuk bisa kembali lagi memulai kegiatan usahanya dan kemudian bisa menggerakkan roda perekonomian masyarakat kita. Nah, memang problemnya adalah tidak semua pelaku UMKM ini bisa menjangkau atau bisa dijangkau dalam program pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu Presiden berkali-kali mengatakan kepada aparatnya untuk proaktif menjangkau para pelaku usaha UMKM ini dengan berbagai cara. Misalnya terhadap UMKM yang tidak akses terhadap dunia digital atau internet, maka harus menggandeng pemerintah daerah, kemudian BUMN dan bahkan menggandeng sektor kelembagaan lain yang bisa untuk mengajak, untuk mengendorse, mendorong pelaku UMKM supaya juga ikut di dalam program pemulihan ekonomi nasional, baik di dalam pembinaan maupun di dalam mengakses pembiayaan dan lain-lain. Jadi memang semua cara harus dilakukan supaya tidak ada kesulitan-kesulitan berarti akibat kesulitan terhadap akses informasi maupun akses jaringan. Itu dia Pak Juri. Tentunya kita harapkan ya bahwa dari sektor informasi dan komunikasi ini juga semakin ditingkatkan. Tentunya selain dari pada sektor farmasi juga ya, yang saat ini menjadi harapan kita. Kita masih akan lanjut usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstock.